sebelum memulai pembelajaran. Hello student! Hello Miss! How are you feeling today? Good! Okay, still vibrant isn't it? Yes! Oke, ya, bagus, harus semangat dong ya. Oke, so langsung saja, before we start our lesson, let's try and read basmalah together, oke? Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada slogan yang bisa menyuntikkan motivasi ke kita nih. Jadi, nanti kalau Ibu bilang, how we start our good day, kalian jawab, start with good heart, good mind, and good wishes. Kayak gitu ya. Ulangi lagi. Oke. Nanti kalau Ibu bilang, how we start our good day, kalian jawab, start with good heart, good mind, and good wishes. Kayak gitu. Bisa? Oke. How we start our good day, student? Start with good heart, good mind, and good wishes. Oke. Sekarang kita mulai langsung pembelajaran kita. So, we will discuss about narrative text today. Oke. Bisa lanjut? Oke, so introduction. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, have you ever read these works before? Never. Novel? Nggak pernah? Oke. So, narrative text itu biasanya banyak ditemukan ya teman-teman di karya-karya sastra. Contohnya seperti novel, dongeng baik tertulis maupun tidak ya secara lisan, dan juga short story, cerita pendek, dan juga lain-lain masih banyak lagi. Oke, lanjut Mas Raf. Oke, quick definition. Di sini ada yang mau volunteer? Bacain tolong. Oke, bikinan. Quick definition: narrative text is a text that aims to tell an event or story, either real or fictional, arranged in a sequential order. Oke, jadi artinya narrative text itu adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa, baik pun itu fiksi maupun real, nyata ya, dan disusun secara berurutan teman-teman. Oke, paham? Oke, lanjut ya. Oke, next. Nah, the purpose, tujuannya apa nih? Ada yang mau volunteer lagi nggak? Coba, oh ya, udah. Mbak Putri silakan. To entertain readers, increase creativity through imagination to tell moral value. Ya, jadi tujuan dari naratif teks ada 3 ya kurang lebih, yaitu untuk menghibur pembaca, untuk meningkatkan kreativitas melalui imajinasi, dan juga untuk menceritakan moral atau mengajarkan tentang moral ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada karakteristik dari teksnya. Ada setting ya, latar, udah tau lah ya, latar itu terbagi menjadi 2, latar, tempat, dan waktu. Yang kedua, pasti ada tokoh-tokohnya di naratif teks. Nah, yang ketiga ada konflik. Konflik itu adalah sebuah masalah atau tantangan yang dihadapi oleh si tokoh. Nah, terus yang keempat adalah ending atau resolusi. Di sini penulis menyediakan bagaimana menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh. Oke, dari gaya bahasanya
Teks naratif banyak menggunakan past tense ya, kata lampau. Udah tau lah ya. Terus action verbs. Action verbs seperti kata kerja. Fisik ya, kayak misalnya cut, run, kick, kayak gitu ya. Adjectives, kata sifat, terus rough, smooth, kayak gitu. Conjunction, konjungsi. Misalnya apa? Meanwhile, after that, oke. Ya kayak gitu, lanjut. Oke, struktur teks sekarang. Struktur teks dari naratif itu ada 3 ya teman-teman. Contohnya, maaf. Yang pertama ada orientation, yaitu merupakan introduction to characters, jadi mengenalkan tokoh-tokoh dan juga setting tempat dan waktu. Yang kedua ada complication atau konflik, tadi udah dijelaskan ya, yaitu di sini penulis menerangkan apa tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh. Yang ketiga adalah resolution, the way problems are solved, jadi bagaimana masalah itu diselesaikan oleh penulis. Termasuk endingnya juga, apakah di sini mau happy atau sad ending. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, sekarang lanjut ya. Lanjut saja. Ini kalian silakan ambil satu-satu ini. Satu-satu stick. Oke. Nah, satu-satu. Oke. Nah, di situ kan sudah ada genre ya kan? Nah, Ibu sekarang kasih kalian waktu untuk menulis fiksi mini 100 kata berdasarkan genre yang telah kalian peroleh. Ya, ini lembar jawabnya. Anjing, dongeng juga. Nah, oke. Ibu kasih waktu ya. Oke, 1 menit. Oke, sudah? Oke. Sekarang siapa yang mau volunteer untuk membacakan? Oke, Mbak Putri. Ya, maju silakan. Maju aja. Maju dong. Ayo, maju. Kan anak bangsa harus berani maju. The title is In the Midnight. At midnight the power went out. Itu apa Mbak Putri? Cukup kayak menceritakan isinya itu tentang apa yang kamu tulis. Oh, Ya, tentang coba pahami dulu. di tengah malam ya listrik padam gitu. Terus? Terus si Taidam makan lilin gitu. Terus ketemu horor-horor gitu. Horornya apa? Ya horornya itu Apa tuh? judulnya In the Midnight, udah gitu. Habis nih. Oh, oke. Oke, tepuk tangan buat teman kalian yang berani. Oh, maaf. Oke, tadi itu siapa ya tokoh-tokohnya kalau Ibu boleh tahu? Cinta. Oke. Yes, udah tahu. Terus, tadi settingnya udah ya midnight. Oke. Teman-teman, karena berhubung waktunya udah mau selesai, mungkin ini langsung dikumpulin aja ya pekerjaannya. Saya kasih kumpulin. Oke. Ya, Ibu tutup. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm good. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, before we get into the material, let's say basmalah together. Bismillah. Okay, today we will learn how to give a suggestion and obligation. Next. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih apa itu giving suggestion or obligation and obligation? Suggestion itu saran. Betul. Nah, sebelum masuk ke materi, kita nonton video sebentar ya. Dipencet, attention-nya dipencet. Bisa nggak? Wifi-nya udah nyala belum? Belum bisa? Oke, karena ada terkendala dari teknis, kita lanjutkan saja. Langsung kita ke materinya. DNP Giving Suggestion. DNP ini maksudnya adalah Definition and Purpose Giving Suggestion. Kira-kira kalau misalnya nih teman kalian lagi sakit, kira-kira apa sih yang kalian katakan ke teman kalian nih? Another? Get well soon. Selain itu? Yang berhubungan dengan suggestion. Apa nih? Ya, jangan lupa minum obat. Oke, semua itu benar, tapi karena kita konteksnya di sini adalah suggestion, mungkin lebih tepatnya kataku atau aku memberikan saran kalau boleh kamu itu pergi untuk berobat gitu. Paham ya? Paham. Oke, berarti definisi dari giving suggestion is means telling someone what you think they should do. Jadi memberikan saran merupakan bagaimana kita mengatakan sesuatu yang menurut kita itu benar ke orang lain. Nah, purpose-nya to help, to give advice, and to guide someone in making a decision. Nah, tujuannya itu bisa buat untuk membantu, terus memberikan arahan ketika teman atau seseorang lagi kesusahan mencari keputusan. Next, ENE for giving suggestion. ENE ini adalah expression and example for giving suggestion. Nah, expression for giving suggestion di sini yang pertama ada you should. Teman-teman sendiri pasti udah sering dengar ya, you should, kata-kata you should, oke? Iya. Next. Yang kedua ada you ought to. Nah, you ought to ini sama aja kayak you should. Nah, you should sendiri di atas itu biasanya digunakan untuk memberikan saran yang umumnya ringan. Sarannya tuh ringan. Nah, sedangkan you ought to ini biasanya digunakan ketika memberikan saran yang cukup formal gitu. Next ada how about. Nah, how about ini biasanya mirip-mirip kayak you should, cuman how about ini biasanya pakai berakhiran dengan verb ing. Next ada I think you should. Nah, I think you should ini biasanya ngasih saran dari pendapat pribadi atau biasanya kayak pendapat pribadi yang nggak terlalu formal kayak gitu. Next ada why don't you. Nah, why don't you ini mungkin jarang dipakai ya untuk ke conversation sehari-hari.
Tapi ini mirip-mirip aja sama kayak you should sama I think you should. Next, ada example for giving suggestion. Yang pertama ada you should eat more vegetable. Yang kedua ada you ought to be more careful. Selanjutnya ada how about going to the park? Yang keempat ada I think you should rest for a while. Next. What don't you call your parent? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dan purpose obligation. Obligation is mean something you must do because it's necessary or a role. Nah, purpose-nya tuh to show responsibility and role the must be followed. Nah, di sini tuh obligation sudah tahu lah ya kewajiban yang harus dipatuhi. Next ada expression and example dari first stating obligation. Expression dari obligation sendiri cuma ada 3, must, have to, and need to. Next. Example-nya ada you must wear a helmet. I have to finish my homework. Yang ketiga ada she needs to attend the meeting. Nah, untuk struktur dari obligation sendiri itu pertama ada subject, must, have to do, and verb when. Itu. Nah, subject, must, oke. Bisa dimengerti? Bisa. Next. Oke, practice. Yuk, dari teman-teman ada yang mau menjawab nggak? Aku mau jawab. Ya, silakan Makinan. 1. You should Oke, healthy food. betul. Give applause guys. Nomor 2? Saya Miss. Oke, Mbak Devita. Yang nomor 2, how Ya. about visiting the museum? Oke, betul. Tepuk tangan. Next, yang ketiga ada yang mau menjawab? Oke, Mbak Beta silakan. Oke, betul sekali. Next, yang terakhir? Aku lagi. Oke, Mbak Kinan, silakan. I have to finish this report before Friday. Oke, betul. Give applause untuk semuanya. Next. Oke, jadi kesimpulannya itu suggestion is used to giving advice or idea quality using expression like are used to state rules or things that must be done, and use suggestion to help or guide other, and obligation to show role or responsibility. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu kita Okay. Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? Wonderful. Alhamdulillah. Gak lapar ya? Oh. Ya, sama saya juga. Oke, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, finish. Di sini masuk semua kan? Masuk, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Miss mau nanya, kalian pernah nggak sih, ini gini, kalian pernah berharap kalau misalkan kalian mau liburan tuh cuacanya cerah? Iya. Pernah kayak gimana? Contohnya Makinan? Contohnya kalau aku mau ke pantai, aku biasanya ngomong kayak ya Allah semoga gak hujan hari
Iya, oke, good. Gimana Mbak Devita mau? Aku pengen misalnya Iya. aku pengen ke Jepang. Iya, terus? Itu termasuk kan? Termasuk ya, Mas? Iya, bisa. Saya harap aku bisa ke Jepang. tahun depan. Iya, amin. Nah, pertanyaan tadi mencakup materi pembelajaran kali ini ya. Jadi, today we will learn about expression, congratulations, wish, and hope. Okay, next. Definition congratulation yaitu suatu ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan rasa bangga atau bahagia kepada seseorang atas prestasi atau pencapaian yang telah didapatkannya. Contohnya, ada yang mau membacakan? Saya Miss. Oke. For example, well done. Ya. Great job. I'm so proud of you. That's wonderful. Oke. Yang lain, please. Oh, yang lain gimana? Oke, 2 lagi Mbak Kinan. Congratulations on your graduation. Satu lagi, congrats John. I'm so happy for you. Oke, good job. Oke, next material. Next definition wish. Dalam bahasa Inggris, wish berarti keinginan atau harapan, terutama yang kemungkinan kecil atau bahkan tidak mungkin terjadi. Wish ini digunakan untuk mengekspresikan harapan akan sesuatu yang berbeda dari kenyataan, baik itu sekarang, masa lalu, ataupun masa depan. Nah, wish ini biasanya diikuti oleh kata kerja dalam bentuk lampau untuk menunjukkan keinginannya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, ada yang mau membacakan? Contohnya? I wish. Ya. I wish I could fly. Iya. Atas betul. Ya, ini contohnya ya, contoh penggunaan wish. I wish I had $1 million. Nah, contoh ini adalah harapan yang tidak realistis, kan? Saya harap bisa uang $1. Ya. Oke, contoh yang kedua, I wish I had studied harder for the exam. Nah, contoh penggunaan ini adalah penyesalan atas masa lalu gitu ya. Nah, yang terakhir, I wish it would stop raining. Nah, ini adalah keinginan untuk perubahan dalam situasi saat ini. Saya harap hujannya berhenti. Oke, next. Oke, Ibu mau nanya, tadi kan yang pertama itu tentang apa? Congratulations itu apa? Ucapan selamat ya kepada seseorang ya. Ya, oke. Selanjutnya hope. Hope adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah harapan atau keinginan terhadap sesuatu yang diinginkan agar terjadi di masa mendatang. Contohnya, ada yang mau membacakan? Oke, Mbak Devita lagi. I hope you get the job you've been wanting. Oke, great. Ada yang lain? Oke, siapa dulu? Aku dulu. Oh, oke. Boleh. I hope she feels better soon. Oke, good job. Mbak Hulul, terakhir. I hope you have a great day. Oke. Next, material. Nah, di sini ada perbedaan penggunaan wish and hope. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Yang pertama, I wish I could marry Jungkook. Jungkook apa Jungkook sih? Jungkook. Nah, ini adalah contoh wish yang apa ya? Kemungkinan tidak bakal terjadi ya. Kayak Jungkook, kamu siapa? Gitu. Jungkook aja nggak tahu ya kita siapa ya kan. Nah, yang sampingnya I hope someday I can go to London itu. Iya, bisa terjadi ya. Kalau misalnya kita mau ke London, bisa nabung atau beasiswa. Oke, next. Nah, ini ya. Hope. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan harapan yang lebih realistis dan optimis. Hope mencerminkan keyakinan bahwa apa yang diharapkan memiliki kemungkinan besar untuk terjadi di masa mendatang. Contohnya, I hope it will be sunny tomorrow. Nah, contoh ini mengindikasikan bahwa orang tersebut percaya atau berharap bahwa cuaca akan cerah berdasarkan informasi yang mungkin mereka miliki.
Wish. Di sisi lain, wish cenderung digunakan ketika seseorang menginginkan sesuatu yang sulit atau bahkan mungkin tidak terjadi. Selain itu, wish juga digunakan untuk mengekspresikan penyesalan tentang sesuatu yang sudah berlalu atau situasi yang tidak dapat diubah. Contohnya, I wish I could be there. Menunjukkan keinginannya tidak dapat dipenuhi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, next. Ini ada contoh dialog ya. Ada yang mau membacakan? 2 orang. 3. Aku. Oke, siapa? 1, 2, 3. Aku Nabila. Kamu Jenny ya? Ayo. Mulai, Miss. Mulai. Hi, Boleh. Mel. I heard that you accepted in JKT48 as singer. As a singer? How do you know that? So that news is true. Wow! Congratulations, Mel. That's a big achievement. Thank you. I think that you're finally come true. I'm so happy for you. Yeah, me too. I hope I will debut my solo song this year. I can't wait to see you on TV, Mel. You must watch my show then. Of course, I will. I wish everything will go well. Thanks, Nabila. Oke, give a plus. Give a plus. Oke, next. Udah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran berlangsung. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. Morning. How are you today? Great. Okay, great. Alhamdulillah. So guys, we have learned about introduction last week, and today we're going to do some practice writing and speaking. And today I will give you an assignment, and all you have to do is you have to make a conversation with your partner. Anyway, you're free to choose anyone as your partner, guys. And after you do your assignment, you have to present it in front of your friends. You got it? Yes. Okay, but before we going to the assignment, I will give some explanation to you about the assessment. So the first assessment is when you finish your performance, you have to give your paperwork to me, and I will assess your pronunciation, your punctuation, your grammar, and your capitalization. The second assessment is while you doing your performance, I will assess your pronunciation, your fluency, your content, your confidence, and also your intonation. You got it? Yeah. Okay. And now I will give you this paperwork. Don't forget to write down your name.
you have 20 minutes to do your assignment. If you find any difficulties, you're free to ask me. Okay, done everyone? Time's up, hands off. Okay. So, Hulul, can you please present your work here with your partner, of course? Everyone, please listen and give attention to your friends. Hi, my name is Lisa. What's your name? Hello, Lisa. I'm John. Nice to meet you. Nice to meet you too. John, where are you from? I'm from Melbourne, Australia. How about you? I'm from Jakarta, Indonesia. Are you a student? Yes, I am. I study computer science. And you? I'm also a student. I study English literature. That's interesting. How old are you? I'm 20 years old. What about you? I'm 21. Is this your first time here? Yes, is it? I'm excited to meet new people. Me too. Maybe we can hang out sometime. Sure, that sounds great. Okay, give applause, everyone. No. Stay here. Okay, Beta and Hulul, everything is good, but next time you have to be more confident when you talk to people so that they will understand what you say. But overall it's good. And guys, what do you think about their performance? Is it good? Good. Okay. And whatever their decision is, it will be our evaluation for the next meeting. You got it? Okay, thank you so much. You can sit right now. Okay, maybe that's enough for today, everyone. Thank you so much for your attention, and I will see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, baby. How are you today? Good. I'm good too, thank you. Thank you for asking. So, before we start our lesson today, let's start with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so today we will learn about asking and giving opinion. Di sini ada yang udah tahu apa itu asking and giving opinion? Meminta dan memberikan pendapat. Oke, bagus Mbak Kinan. Next. Oke, asking for opinion is when you want to know what someone thinks or feels about something. Jadi, asking for opinion itu singkatnya adalah ketika kamu ingin meminta atau bertanya pendapat kepada orang tentang sesuatu. Nah, giving opinion itu adalah when you share your own thought, feeling, or belief about something. Jika kamu memberikan pendapatmu tentang sesuatu kepada orang lain. Oke, next. Jadi ada beberapa expression yang bisa kalian gunakan untuk bertanya atau meminta pendapat kepada orang lain. Nah, yang pertama itu ada what do you think about. What do you think about itu artinya apa ya? Apa yang kamu pikirkan? Menurutmu itu gimana? Menurutmu itu gimana? Oke, bagus. Lalu how do you feel about? Bagaimana perasaanmu? Oke, what's your opinion on? Bagaimana Pendapatmu tentang Oke, lalu ada do you agree with and how about you? For example, what do you think about online learning? Itu adalah kalimat yang bisa kalian gunakan untuk meminta pendapat kepada orang lain. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang asking for opinion. Nah, sekarang itu kita akan belajar tentang giving opinion atau bagaimana cara kita memberikan pendapat kepada orang lain. Ada yang ingin membacakan? Aku. Oke, Mbak Kinan, silahkan. Yang pertama, I think and believe, in my opinion, from my point of view, and as far as I'm concerned. Oke, bagus ya Mbak Kinan. Terima kasih ya Mbak Kinan. Betul sekali, itu adalah kalimat yang bisa kalian gunakan untuk memberikan pendapat kepada orang lain. Nah, for example, in my opinion, online learning is very practical. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk memberikan pendapat kepada orang lain. Next. Selanjutnya itu ada responding to opinions atau bagaimana sih cara merespon opinion. Nah, yang pertama, kalau kalian setuju, kalau kalian agree dengan teman kalian, kalian itu bisa bilang I agree with you, saya setuju denganmu. Terus juga that's true, itu benar. Atau bisa juga I think so, saya pikir juga begitu. Nah, itu jika kalian setuju. Nah, jika kalian tidak setuju atau disagree, kalian bisa jawab dengan sopan ya. Misalnya itu kayak I'm not sure I agree with you. Nah, lalu yang kedua itu ada I don't think so, saya pikir tidak begitu. Nah, terus yang selanjutnya I see your point but saya tahu maksudmu, tapi itu adalah kalimat yang sopan untuk Menyatakan ketidaksetujuan. betul sekali. Oke. Selanjutnya. Oke, di sini Miss punya example of dialog dari asking and giving opinion. Di sini ada yang ingin membacakan? Saya, Miss. Oke, dengan partnernya siapa? Sama Hulul, Miss. Oke, bagus Mbak Devita dan Mbak Hulul. Silahkan. What do you think about wearing school uniform? I think it's good because it makes students look neat. I see your point. But sometimes it's uncomfortable
Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Hulul dan Mbak Devita ya. Lalu di sini Miss punya satu lagi dialog tentang giving and asking and giving opinion. Ada yang ingin membaca? Oke, Mbak Kinan sama Mbak siapa? Mbak Pupung. Oke, silahkan. Mbak Kinan sama Mbak Puput ya. Aku ya. What do you think about that? About TikTok? I think it's fun and creative. I agree with you. It's also good for learning new things. Nah, di sini siapa yang setuju kalau misalkan TikTok itu sangat menyenangkan dan sangat kreatif? Kok bisa nggak punya TikTok? Ibu aja suka ya scroll TikTok. Wah, ibunya. Oke, kan tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara bertanya, meminta pendapat dan memberikan pendapat kepada orang lain. Di sini ibu punya dua tokoh ya. Ada yang kenal? Ini siapa? Oke, bagus. Lalu yang ini? Oke. Nah, di sini ibu ingin meminta kalian untuk memberikan pendapat kalian tentang gambar ini berdua ya. Ibu akan tunjuk saja. Nah, ibu ingin Mbak Kinan untuk memberikan pendapat tentang gambar di sini. I think he's pretty handsome, but not my type. Jadi tipenya yang bagaimana ini ya? Dia tingginya 2 meter. Dia tingginya 2 meter, Bu. Oke, tadi kan Mbak Kinan sudah memberikan pendapatnya tentang orang yang ada di gambar ini. Lalu siapa yang setuju dengan Mbak Kinan? Yeah, I agree with Mbak Tina. Oke, bagus. Lalu di sini Miss punya satu lagi. Siapa ya ini ya? Oke, ada yang ingin memberikan pendapat tentang Oke, Mbak Devita silahkan memberikan pendapat tentang orang yang ada di gambar ini. I think Taylor Swift is beautiful and also so talented and smart. Oke, bagus sekali ya. Kalian ini udah pinter-pinter. Nah, mungkin karena kalian juga udah bisa ya, jadi kita akhiri saja pertemuan pada kali ini. So, let's close with hamdalah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Oke, masih semangat ya? Masih. Oke, to begin our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, how are you today? I'm good. How about you? Okay, I'm good. Thank you. So, our lesson today is making and responding to invitation. I'm sure you're familiar with that, ya? Yeah? Sudah pernah mendengar apa itu invitation or undangan in Indonesian? Sudah. Iya.
Nah, saya ingin satu dari kalian memberikan definisi singkat, brief definition or description about invitation, please. Satu, untuk memberikan pendapat apa itu invitation. Silakan Mbak Fitra. Surat yang biasa kita bagikan untuk mengundang Acara. Oke. Ya, untuk menghadiri ya, untuk menghadiri. Oke, ya betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fitra. Give applause. Oke, next. Okay, that is the purpose or learning objective of making and responding to invitation. Of course ya, that's to identify, understand, practice, and read or deliver orally invitation. Next. Okay, next. Ya, this is definition of making and responding to invitation yang tadi sudah disebutkan juga oleh salah satu teman kita yaitu Mbak Fitro. Nah, di sini juga ada definisi dari making invitation yaitu membuat atau kita mengundang seorang untuk menghadiri suatu acara. Nah, kalau responding di sini adalah memberikan tanggapan terhadap undangan yang diberikan kepada kita. Next. Oke, nah ini adalah jenis-jenis dari undangan berdasarkan medianya, based on the medium. Yang pertama written invitation, jadi ada jenisnya juga ya berdasarkan medianya, yaitu dari yang berbentuk tertulis sampai yang berbentuk lisan, ya ada dua ini. Selanjutnya, oke, kalau berdasarkan, kalau berdasarkan dari bentuknya ini ya, kalau tadi medianya, mohon maaf, kalau tadi medianya, kalau ini berdasarkan bentuknya, yaitu formal dan non-formal atau informal. Apa saja tadi jenis dari invitation atau undangan berdasarkan medianya? Lisan dan tulisan. Nah, kalau berdasarkan bentuknya, formal dan informal ya. Next. Mbak Beta, iya. Ini adalah example and structure. Contoh dan struktur dari undangan, surat undangan yang berbentuk apa tadi? Tertulis, tulisan. Nah, saya punya contohnya di sini ada dua ya, saya ingin volunteer. Dua di antara kalian untuk menentukan ini jenisnya apa. Coba Mbak Ulul dan Mbak Kinan. Silakan. Yang pertama dari Mbak Ulul dulu. Ini kira-kira jenis undangannya apa sih? Bukan. Ya, ini. Informal. Ya, betul sekali nih ya. Yang ini informal. Yang dimana strukturnya tuh ada apa saja Mbak Ulul di sini? Coba disebutkan. Title, solution, introduction, body, RSVP, and closer. Nah, RSVP di sini itu adalah response, seal, force, plate ya. Nah, itu adalah bahasa Prancis yang artinya kurang lebih itu the meaning of this is responding ya. Please respond. Jadi mohon tanggapannya untuk mengkonfirmasi apakah hadir atau tidak. Nah, selanjutnya Mbak Kinan silakan. Formal. Iya, betul. Strukturnya coba. Oh, maju dong. Ayo ke depan, silakan. Yuk. Ini apa saja? Ada address, date, address, salutation and name, body, closing, complimentary clause, and signature. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kita Mbak Kinan dan Mbak Ulul. Oke, itulah tadi example and structure. Next, Mbak Beta. Oke, selanjutnya ini adalah yang dalam bentuk apa ini tadi? Bukan, lisan ya. Ya, dari medianya ini adalah bentuk lisannya, yaitu conversation. Bentuknya itu conversation. Kalau yang tadi tertulis, bentuknya letter atau surat undangan. Kalau yang ini secara langsung. Ini contohnya ya. Good morning Mr. Hasan, good morning Rina, can I help you gitu. Jadi conversation, percakapan untuk mengundang. Apa kamu akan hadir hari ini? Oh, nanti saya pertimbangkan begitu secara langsung, secara lisan. Oke. Next, Mbak. Nah, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Are there any questions so far? No? Not yet? Okay, good. Okay, this is practice for you. This assignment, individual assignment. So kalian
bisa mengerjakan ini di rumah nanti to practice and improving your skill of course ya. Nanti silahkan kalian membuat create example of formal and informal invitation is in both spoken and written forms. Jadi kalian membuat contoh undangan informal dan formal yang berbentuk lisan dan tulisan ya. Di rumah nanti silakan dikerjakan. So that's all of our material today. So thank you ya for your attention, So please let's close with reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Thank you. See you in next week. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. Okay. I hope you all are ready to learn today. And now, right now, we're going to learn about asking and giving information. But before we going to learn about this lesson today, we have to say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi kan kita hari ini mau belajar tentang asking and giving information. Anybody knows what is mean of asking and giving information? Ada yang tahu nggak? Oke, Mbak Kinan. Meminta dan memberikan informasi. Oke, ketika kita ingin meminta dan memberikan informasi, kita pasti harus lihat ekspresinya. Oke, next slide. Nah, tujuannya apa sih? Untuk menanyakan dan memberikan informasi tentang suatu hal. Hari ini kita mau belajar tentang asking and giving information ini bakalan nggak boring ya, karena kita bakal belajar dengan fun. Ada sedikit surprise gitu. Oke, next. Tapi sebelum kita mulai diskusi kelompoknya ya, untuk permainannya, we going to learn about expression. This is any two type of expression. First is asking information and giving information. Bisa dibaca ya di situ? Bisa. Nah, contoh dari asking information untuk menanyakan informasi. Ada yang mau baca asking information? Mbak Hulul. Yang pertama ada what is your name, yang kedua how old are you, yang ketiga what is your hobby. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham. Oke. Yang kedua, giving information. Tujuannya untuk memberikan informasi. Ada yang mau baca? Oke, Mbak Fitro. My name is Fitra Nurhayati Zahra and I'm 20 years old. My hobby is singing. Oke, good. Give applause everyone. Oke, next. Nah, ini ada satu contoh dari giving and asking information. Ada yang mau membacanya? Aku. Oke, Mbak Kinan dan Mbak Sabita. It's already late. What are you making? Coffee. I'm going to watch it for lunch. Anyway, where is the sugar? It's on the top house. Oh, thanks. Nah, dari Mbak Kinan sama Mbak Beta bisa menunjukkan nggak mana yang asking information and mana yang giving information dari Mbak Kinan? Itu yang asking information itu yang where is the sugar. Nanti terus yang giving information itu yang it's on the top house. Oke, Mbak Beta?
Sama. What are you making? Itu asking. Ya, good. Kamu itu mau football sampai selesai itu giving information. Oke, good. Give applause. Oke, next. Nah, ini ada hubungannya sama unsur kebahasaannya ya. Nanti kita akan menyangkut pautkan ke dalam diskusi kelompok kecil. Tapi sebelum itu, kalian harus paham dulu unsur kebahasaan dari asking and giving information. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? WH question. Oke, second is? Modal verb. Third is? Auxiliary verb. Oke. Di sini Miss mau bagi kalian menjadi berpasangan. Seperti 2 orang ya, Mbak Beta bersama Mbak Farah, Mbak Kinan bersama siapa, atau 2 orang. Nah, nanti di sini Miss punya lintingan. Lintingan di dalam ini itu isinya tentang unsur kebahasaan, WH question or modal verb or auxiliary verb. Nah, yang satu itu membuat asking information, yang satu untuk membuat giving information. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalau ada yang dibingungkan, Miss bakal keliling, Miss bakal lihat satu-satu dari kalian, oke? Oke. Itu yang di belakang boleh maju? Oke. Nih, kamu sama siapa? Iya, aku ketika lagi. Nih, ambil satu. Nanti yang satunya kelebihan. Itu yang satunya ini. Iya, aku nggak punya kelompok. Ih, kamu sama Fitro berarti. Kamu sama Fitro. Nih, Mbak Kinan sama Mbak Fitro ya. Ini. Nih, Mbak Devita sama Mbak Haulul. Ini, siapa yang mau bikin asking, siapa yang mau bikin giving gitu ya. Miss kasih waktu 2 menit. Kasih waktu 1 menit untuk mengerjakannya. Kemudian nanti dikumpulkan, Miss nilai ya. Tapi untuk menambah nilai, Miss mau nanti salah satu dari kalian, satu kelompok itu boleh maju untuk menambah nilai plus seperti itu. Sudah? Sudah. Kamu sudah? Oh, belum. Ya. Waktu masih berjalan. Kalau masih bingung boleh ditanyakan ya. Good. Itu pertanyaannya sangat bagus. Nah, nanti jawabannya jangan lupa ya. Kalian harus satu frekuensi gitu. Sudah? Sudah. Coba lihat. Wow, that's a good question. A good answer. That's it. Oh, yeah. Very well. Very well. Where's yours? Sama Fitrah ya? Oke, good. Kamu belum? Pulpennya dipinjam. Pulpennya. Mau minjem pulpen? Pulpen 1. Iya, dipinjam itu. Oke, Miss mau, waktunya udah selesai ya. Miss mau satu kelompok dong untuk menambah nilai. Ada yang mau bacakan? Oh, ya oke. Kelompoknya Mbak Devita, coba bacakan askingnya mana? Askingnya, did you go Jakarta last week? Yes, last week I went with my family. Betul tidak teman-teman? Betul. Oke, give applause. Oke, nanti tugasnya tolong dikumpulkan di depan. Kemudian tadi kelompok yang sudah maju akan mendapatkan nilai plus. Kemungkinan sudah selesai ya, Miss hari ini. Untuk kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time everyone.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So how are you today? I'm good, thank you. Are you sleepy, guys? Oke, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Semuanya hadir? Oke, jadi siapa? Oh, iya. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang procedure text. Sebelumnya ada yang tahu apa itu procedure text? Iya, tahu tutorial. Tutorial ya, betul sekali. Sering kan dia tutorial? Oke, jadi kita di sini mau belajar gimana sih caranya membuat procedure text biar dia itu tertata dan rapi. Oke, next. What's procedure text and what's the purpose? Procedure text is a text that explains, informs, or help the reader on how to make or use something. The purpose is procedure text is to show how something is made, used, done through sequence of steps. Jadi procedure text itu adalah teks yang menjelaskan, menginformasikan, atau menolong pembaca untuk membuat atau memakai sesuatu. Yang purpose-nya adalah untuk menunjukkan sesuatu itu, bagaimana sesuatu itu bisa terbuat, bisa terpakai, dan bisa dibuat terselesaikan dengan urutan dan langkah-langkah yang benar. Next. Oke, ada 3 struktur di sini. Yang pertama ada goal. Goal merupakan struktur text procedure yang menjelaskan maksud atau tujuan. Yang kedua material. Material merupakan struktur text procedure yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Steps merupakan struktur text procedure yang berisi langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Next. Oke, language feature yang dipakai ada using simple present tense. Habis itu ada using imperative sentence, kalimat perintah, using connective, kata penghubung, dan using adverb, kata benda. Next. Nah, adverbnya yang dipakai adalah adverb of time atau kata keterangan waktu yang menandakan lama. Berapa lama sih kita harus melakukan sesuatu? Contohnya in 10 minutes or 1 hour. Adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya slowly, well, evenly. Next. Ya, di sini ada contoh. Bisa dilihat ya. Ini ada contoh membuat butter cookies. Goalsnya mana? Goalsnya butter cookies. How to make butter cookies. Materialnya ada wooden spoon, big bowl, cookie cutters, a cup. Ingredientnya ada egg, flour, vanilla essence, dan lainnya. Directionnya, stepsnya ada di paling bawah, menerangkan bagaimana cara membuatnya gitu. Jadi ada di sini udah paham semua? Sudah pahami? Oke. Sekarang akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan 2. Di sini ngapain sih? Di sini Ibu ada picture ya. Picture kalau dibuka, kalau di sini ada goals, material, dan step. Ngapain sih? Kalian akan menulis bagaimana cara procedure text, akan menulis procedure text. Ya, ada goalsnya, step, sama materials. Sudah paham ya? Dibuka aja. Oke. Kasih waktu 1 menit ya. Cukup? Oke. Sudah semua? Oh, ada. Sedikit lagi? Oke. Oke, waktu sudah habis. Bisa maju ya, satu kelompok nomor kalian 1. Ayo, siapa yang mau maju? Maju, Mbak Putri. Satu perwakilan kelompok 1. Buat apa Mbak Putri? Buat cai. Ya, materialsnya itu ada watermelon, Sprite or lime flavor soda, milk, ice, another fruits, pineapple, banana, strawberries, spoon, bowl, terus
stepsnya scoop out watermelon into bowls using spoon or melon puller. Add the pulp, watermelon and other fruits of your choice in a bowl. So sort is pour in the soda, milk, ice over the fruit, then stir the combine. So life is serve and enjoy food. Oke, give applause. Kelompok selanjutnya siapa yang maju? Mbak Zara? Oke, Mbak Zara buat apa? Buat fruit sandwich. How to make fruit sandwich at home. Iya. Materials: kiwi, strawberry, orange, slice of milk bread, a cup of whipping cream, sugar and vanilla extract. Terus stepnya dry the fruit, whipped cream, sugar, vanilla extract until thick. So spread cream on bread slice, orange fruit and one slice cover with another. Wrap and chill for 2 until 8 hours and cut and serve. Oke, give applause. Oke, mungkin semuanya sudah jelas ya? Sudah bisa membuat prosedur teks ya? Oke, kita cukupkan hari ini. Let's close our lesson by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, Miss. I'm fine, Miss. Yes, I'm fine too. Oke, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Masuk semua ini? Masuk. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang tongue twister. Sebelumnya kita ketahui dulu ya tujuan dari pembelajaran ini itu apa. Yang pertama ada menjelaskan pengertian tongue twister, terus mengucapkan tongue twister dengan lafal dan intonasi yang benar. Terus yang ketiga mengulang tongue twister dengan lancar dan cepat. Terus yang keempat ada berpartisipasi dalam kegiatan variasi pembelajaran secara aktif. Next. Sebelum itu ada yang tahu nggak apa itu tongue twister? Ngomong tapi cepet loh, Miss. Kayak misalnya ular melingkar di atas pagar, monine ker kayak. Iya. Iya, betul sekali. Next, Mbak. Tongue twister is a series of words or sentences that are difficult to pronounce quickly because the sound similar. Jadi tongue twister itu adalah kalimat atau kata yang diucapkan secara cepat tetapi bunyinya itu mirip-mirip. Seperti itu ya. Jadi ini contohnya ya. Ibu bacain dulu. Ini pelan dulu ya. Oke.
I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ya, sekarang diulangi lagi. Ya. Lebih cepat. Ya. Terus yang kedua ada she sells seashells by the seashore. Lebih cepat. Cepat lagi. Nah, sekarang ibu mau satu anak untuk maju ke depan. Ya. Kamu itu ya bikin satu aja tongue twister. Habis itu dibaca perlahan, papa pelan dulu, habis itu cepat. Bikin. Iya. Bikin sekarang. Fasi-wasi. 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 Fasi-wasi head head fasi-wasi. Peter paper. Basi-basi. Head. Basi-basi. Fasi-wasi wasinhi. Yang kamu. Ya udah itu aja dibaca. She sells by the seashore. She Ya, lebih- sells by the seashore. Lebih cepat. She sells by the seashore. Terus yang itu, yang ke satu Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. kurang cepat. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Lebih cepat lagi. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ya. Terus habis itu aku mau kamu tunjuk satu teman kamu. Satu teman Ya. yang senyum. Mbak Fitra. Aku gak senyum. Ya, Mbak Fitro. Maju, udah kamu duduk. Mau baca apa bikin? Bikin lah. Satu aja. Mau bikin aja. Ya, boleh. Dari pelan dulu, habis itu baru cepet. Betty bought some butter, but Yeah. she said the butter's bitter. Ya, lebih cepat. Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. Lebih cepat lagi. Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. Yeay. Sekarang kamu tunjuk lagi, satu lagi teman kamu, tunjuk lagi satu. Ayo tunjuk lagi satu, atau ibu yang tunjuk. Itu Mbak Beta. Ya udah di situ aja. Sekali lagi. Ya, bagus, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi udah tahu ya apa itu tongue twister? Udah paham kan? Ya, next. Jadi the conclusion is a tongue twister is a series of words or sentences that are difficult to pronounce quickly because they contain similar letter sounds or syllables that are repeated over and over again. Practicing tongue twister is useful for improving pronunciation, fluency, and concentration when speaking English. Jadi seperti itu ya, anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Ya, I think enough for me. Sorry if there is any mistaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, hello everyone. Semuanya udah sarapan di sini? Belum. Oke, siap. Bapak harap ya nanti Bapak traktir lah ya kapan-kapan ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang report text. Siapa yang udah tahu report text? Belum ada yang tahu? Oke, next. Oke, report text. Definitionnya adalah a report text is a type of text that present information about something like a natural phenomenon, a social phenomenon, or daily news. Nah, teksnya ini berisi tentang kayak fenomena natural, terus fenomena sosial, ataupun berita sehari-hari. Nah, biasanya it's a result of systematic observation and analysis. Dia sudah sistematis, berdasarkan observasi, dan kemudian ada analisisnya juga. The information provided is factual, scientific, and general. Jadi, informasinya berisi faktual, saintis, dan juga general. Ini secara umum. Oke, next. Nah, purpose-nya dari report text apa? Purpose-nya to present factual information about a subject by describing it in general. Untuk memberikan informasi faktual terkait subjek dan dideskripsikan secara general. Siapa yang tahu perbedaannya report text sama descriptive text? Ada yang tahu? Ya. Kalau report text itu memberikan informasi, kalau deskriptif itu mendeskripsikan atau menggambarkan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Report text apa? Apa ya, Pak? Kalau deskriptif? Kalau deskriptif itu menggambarkan suatu objek atau ya supaya pembaca itu bisa apa ya tergambar di imajinasinya. Oke, betul. Semuanya udah betul, cuman kurang lengkap. Nah, jadi lengkapnya adalah kalau report text itu menggambarkan secara general ataupun secara umum. Kemudian kalau descriptive text itu menjelaskan secara detail, spesifik. Contoh, hari ini yang perempuan memakai jilbab hitam, kaos putih, terus rok hitam. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, itu secara deskriptif, secara detail. Kalau secara reportnya, generalnya, cuman pakai jilbab hitam, kaos putih, rok hitam. Seperti itu. Itu buat report text. Oke, next. Nah, strukturnya. General classification contains the subject to be discussed and is usually found in the first paragraph. Nah, yang pertama general classification. Itu pertama adalah membahas tentang subjek yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah biasanya terdapat di paragraf pertama. Oke. Yang kedua, description provide more details about the subject in general. Nah, description ini memberikan details tentang subjek yang dibahas di paragraf pertama, tapi nanti secara general. Oke, next. Nah, kita menuju ke example. Ada yang mau membaca paragraf pertama? Ntar dapat somai. Somai? Oh iya, somai. Yo, somai. Ya, ini Davita dulu somai. Social media refers to a collection of online communication channels dedicated to community-based input, interaction, content sharing, and collaboration. Websites and applications like Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok are some of the most popular examples of social media platforms. Oke, terima kasih Mbak Devita. Terus yang paragraf kedua dapat cilok. Oke. Cilok. Generally, social media platforms allow users to create a personal profile and connect with others. Others users such as friends, family, and organizations. Users can share content, including text, photos, and videos, and
Oke, terima kasih. Nanti dapat somai sama cilok ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, paragraf pertama. Ini tadi kalau dari structure, ini termasuk yang bagian mana? Introduction. Nama lain dari introduction yang tadi di structure. Ayo apa? Oh, nggak merhatiin. Ya agak jadi somainya cancel. Oke. Yang lain. Orientasi. Salah. Ada yang lain? Dapat somai nanti, dapat somai. Tesis. Bukan tesis, yang lain. Ayo, ada lagi. Definition kurang. Oke, satu kali lagi. Oke, tidak ada yang bisa menjawab. Ini paragraf pertama. Oh, apa? Klasifikasi umum. Nah, klasifikasi umum. Oke, somai 1. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 apa? Description. Oke, sangat amazing sekali. Oke. Nanti dapat somai semua, tenang. Oke. Jadi untuk kelas hari ini apa yang kalian dapat dari descriptive text? Waduh. Kalau somai doang nanti kita dapat semua, oke ya. Oke, yang dari conclusion hari ini tentang report text yaitu adalah penggambaran suatu objek secara umum. Kalau descriptive text dia lebih ke spesifik. Oke, gitu aja untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.